Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Sapitri dengan NIM 231401033. Di sini saya akan menerangkan rangkuman materi dari materi perkuliahan komputasi paralel dan terdistribusi dari pertemuan 8 hingga pertemuan 13. Isi dari rangkuman materi ini ada cloud computing, edge atau fog computing, kemudian ada analisis performance, penerapan IoT, quantum computing, MLOps, dan Edge AI. Yang pertama, cloud computing, yaitu teknik penyediaan layanan di mana sumber daya komputasi seperti perangkat keras, misalnya server atau perangkat penyimpanan, perangkat lunak, serta platform tersedia secara lengkap. Kemudian pelanggan atau customer dapat menggunakan sumber daya ini kapanpun dibutuhkan dan dapat meningkatkan atau menurunkan kapasitas dari sumber daya secara dinamis sesuai kebutuhan dan membayarnya juga sesuai dengan jumlah penggunaan. Nah, ada 3 jenis model layanan yang disediakan di cloud. Yang pertama, infrastruktur as a service yang menyediakan perangkat keras, misalnya server, storage, atau jaringan. Nah, klien nanti akan membayar sesuai dengan jumlah pemakaiannya. Yang kedua, ada platform as a service, di mana selain menyediakan hardware-nya, dia juga menyediakan platform lengkap untuk mendesain, pengembangan, pengujian, deployment, dan hosting aplikasinya. Jadi, klien tidak perlu beli dan memelihara server, storage, ataupun software pendukung. Yang ketiga ada software as a service, di mana dia menyediakan software siap pakai melalui internet. Jadi pengguna tidak perlu menginstal, memelihara, memperbarui, atau membeli lisensi software secara pribadi. Kemudian ada 4 model deployment cloud. Yang pertama ada public, di mana layanan dan infrastruktur dimiliki penyedia cloud dan diakses secara publik melalui internet. Nah, yang layanan ini lebih murah dan mudah digunakan. Selanjutnya, private cloud, di mana layanan dan infrastruktur yang digunakan khusus untuk satu organisasi saja. Aksesnya secara privat, jadi keamanannya bisa lebih tinggi. Selanjutnya ada hybrid cloud, yaitu data yang sensitif disimpan di private, sedangkan data-data yang publik bisa disimpan di public cloud. Selanjutnya yang community cloud itu dipakai dengan beberapa organisasi bisa mengakses satu kebutuhan atau regulasi yang sama. Ini seperti berbagi infrastruktur untuk kepentingan bersama. Selanjutnya, edge computing dikembangkan untuk menangani aplikasi atau layanan yang tidak bisa ditangani dengan cloud biasa. Edge computing menjaga data tetap berada di lokasi tempat IoT membutuhkannya. Mekanisme perlindungan data yang ada di cloud seringkali tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan industri IoT yang membutuhkan reaksi real time. Kemudian karakteristik dari fog computing seperti mobilitas, dekat dengan pengguna, dan latensi yang rendah. Edge computing ini dibuat sebagai solusi dari keterbatasan cloud. Keunggulan dari edge computing ini mengurangi perpindahan data di jaringan sehingga mengurangi kemacetan jaringan atau latensinya lebih rendah. Kemudian menghilangkan bottleneck yang terjadi akibat sistem komputasi terpusat. Meningkatkan keamanan data terenkripsi karena data tetap berada dekat dengan pengguna akhir. Namun, ada beberapa tantangan penggunaan edge atau fog computing ini. Yang pertama ada privasi karena variasi yang banyak dari edge computing. Kemudian ada alokasi data dan komputasi ke perangkat edge, terutama saat runtime. Contoh penggunaan edge computing yang pertama pada self-driving car. Edge-nya itu mobil memproses data kamera dan sensor langsung di kendaraan, kemudian fog-nya data lalu lintas yang diperoleh dari server lokal kota untuk mengatur lalu lintas. Kemudian kenapa menggunakan edge bukan cloud? Karena keputusan driver harus real time. Yang kedua, penggunaan untuk smart home dan smart city. Edge computing-nya untuk sensor suhu, pintu dan kamera, sedangkan fog-nya untuk diproses di router rumah atau di gateway kota untuk otomatisasi yang lebih cepat atau yang real time. Kemudian ada analisis performance. Analisis performance ini dibutuhkan karena mendefinisikan suatu performance program yang paralel lebih kompleks dari sekedar mengoptimalkan waktu eksekusinya. Beberapa variabel yang dinilai saat mendefinisikan kinerja yaitu jumlah prosesor, ukuran data yang diproses, batasan komunikasi antar prosesor, dan memori yang tersedia. Kemudian metrik umum yang digunakan untuk mengukur performance yaitu waktu eksekusi, efisiensi, dan percepatan atau speed up.
Setelah implementasi, analisis performance dilakukan. Jika performance aktualnya berbeda dengan prediksi model, maka langkah pertama yang bisa dilakukan adalah memastikan bahwa model kinerja dibuat dengan benar. Kemudian desain eksperimen juga dilakukan dengan benar dan dipastikan bahwa keduanya mengukur hal yang benar-benar sama antara performa aktual dan prediksi modelnya. Selanjutnya, penyebab overhead yang tidak terhitung dalam implementasi yaitu yang pertama adalah load imbalance, yaitu beban kerja yang tidak merata antar prosesornya. Yang kedua, tool atau algoritma yang mismatch, yaitu penggunaan alat atau library yang kurang efisien. Yang ketiga, ada kompetisi bandwidth, di mana banyak komunikasi yang terjadi bersamaan sehingga berebut bandwidth dan menambah biaya komunikasi. Kemudian ini beberapa penerapan IoT di bidang industri, ada untuk automatisasi, kemudian untuk advanced analysis, untuk mengumpulkan analisis data besar dari sensor atau perangkat untuk optimasi proses dan deteksi masalah di industri. Kemudian ada quality control untuk mendeteksi kecacatan produk, pemeliharaan prediktif untuk mendeteksi kerusakan mesin yang belum terjadi. Kemudian ada pelacakan aset untuk melacak alokasi dan kondisi aset, misalnya mesin, kendaraan, atau inventory. Ada keselamatan kerja dan pabrik yang bisa dimonitoring. Kemudian ada remote monitoring untuk memungkinkan pengawasan dan kontrol mesin dan pabrik dari jarak jauh. Kemudian untuk manajemen inventory untuk memantau stok, pergudangan, penyimpanan, kadaluarsa, dan sebagainya. Kemudian untuk manajemen rantai pasok, dan manajemen energi. Selanjutnya, quantum computing. Quantum computing adalah teknologi komputasi yang memanfaatkan mekanika kuantum untuk melakukan perhitungan yang jauh lebih cepat dibandingkan komputer klasik, khususnya digunakan untuk masalah yang lebih kompleks. Dengan menggunakan algoritma Shor, ditunjukkan bahwa komputer kuantum mampu melakukan faktorisasi bilangan yang sangat besar dalam waktu polinomial. Selanjutnya, MLOps, yaitu Machine Learning dan Operations. MLOps adalah kumpulan dari praktik yang berfokus pada pengembangan, penerapan, dan pemeliharaan model machine learning di lingkungan produksi secara cepat dan andal. Prinsip-prinsip dalam MLOps itu ada continuous atau CICD ML, di mana proses training, deployment, dan monitoring dilakukan secara berkelanjutan agar model selalu up to date. Kemudian version everything, yaitu semua komponen harus memiliki versi data, model, kode, pipeline, sehingga mudah dilacak dan direplikasi. 3. Automate. Keempat, testing dilakukan di keseluruhan sistem, bukan hanya di model. Kemudian ada reusability, yaitu bisa dipakai ulang untuk menghemat waktu dan biaya. Kemudian ada collaboration dan communication untuk meningkatkan kerjasama antara data scientist, machine learning engineer, dan operation team, serta komunikasi yang jelas pada setiap machine learning lifecycle. Kemudian materi yang terakhir yaitu ada Edge AI. Edge AI itu adalah proses menjalankan AI langsung di perangkat seperti kamera, sensor, HP, atau perangkat IoT lain tanpa harus mengirim data ke cloud. Ide ini berasal dari edge computing, yaitu memproses data langsung di tempat yang terdekat dengan pengguna agar lebih real-time dan efisien. Konsep utamanya yaitu model AI ada di device, bukan di server, kemudian proses terjadi di lokal dan tidak perlu internet, dan respon secara real-time. TinyML ini bagian dari Edge AI yang fokus pada AI yang berdaya sangat rendah. Model ML ini dijalankan pada sensor kecil yang memakai baterai dan biasanya bekerja terus-menerus atau always on tanpa boros daya. Contohnya, digunakan dalam wearable health device atau jam tangan pintar dan smart manufacturing. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.